Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Saleh di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang memasukkan data pada Microsoft Excel 2010. Yang pertama adalah kita harus memahami apa itu pengertian data, dan yang kedua adalah sumber data itu seperti apa. Jadi data itu adalah sekumpulan fakta yang diperoleh dan diproses untuk memberikan informasi kepada orang lain. Data itu bisa berupa teks, angka, karakter, dan juga gambar, audio, video, dan juga animasi. Dan sumber data itu banyak. Yang terpenting data itu bisa dipertanggungjawabkan dan diperoleh dari orang yang kompeten di dalam bidangnya. Untuk bagaimana kita akan mengentri data pada Microsoft Excel, kita langsung ke TKP. Oke, yang pertama itu adalah kita harus memahami kursor yang ada di Microsoft Excel 2010. Jadi di sini kita harus mengetahui ini yang namanya baris dan ini yang namanya kolom, karena Excel itu terdiri dari baris dan kolom, dan pertemuan antara baris dan kolom itu namanya adalah sel. Jadi ketika kita ingin aktif pada salah satu sel, kita bisa menggunakan yang namanya mouse. Tinggal diklik saja kita mau aktif di sel yang mana. Kalau menggunakan keyboard itu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah tanda panah ke atas. Tanda panah ke atas itu fungsinya adalah pindah ke sel yang di atas, tanda panah ke atas. Terus tanda panah ke bawah itu pindah ke sel ke bawahnya. Terus tanda panah ke kanan pada keyboard itu pindah ke sebelah kanan, dan tanda panah ke kiri itu pindah satu sel ke kiri. Terus di keyboard juga ada yang namanya page down. Page down itu adalah menggulung dokumen ke bawah. Coba kita lihat page down. Nah, seperti ini. Ini angkanya berubah di sini. Terus page up itu menggulung dokumen ke atas. Kebalikan dari page down adalah page up. Kontrol plus tanda panah ke kanan atau pindah kursor ke akhir kolom. Kontrol ditekan plus tanda panah ke kanan. Jadi dia berakhir pada kolom yang terakhir. Terus kontrol tanda panah ke kiri. Dia berada di awal sel. Selanjutnya adalah kontrol plus tanda panah ke bawah. Di keyboard tekan kontrol terus plus tanda panah ke bawah, maka sel yang aktif adalah yang paling bawah di Microsoft Excel. Sebaliknya itu ada kontrol plus tanda panah ke atas, itu kita menuju sel paling atas yang ada di Excel. Kita coba lagi kontrol tanda panah ke bawah, berarti Excel itu menyediakan. Oke, kita aktif di sel paling atas dengan menekan kontrol plus tanda panah ke atas. Maka yang aktif adalah sel A1 atau sel yang paling atas pada Microsoft Excel. Terus setelah itu ada yang namanya home. Kita klik di sel G3, kita tekan home. Home itu berarti berpindah ke sel paling depan menurut baris yang aktif. Kalau kita aktif di G2, maka ketika kita menekan tombol home pada keyboard, dia akan berada di kolom A baris kedua. Coba. Betul. Selanjutnya adalah Ctrl N, yaitu adalah pindah ke akhir sel yang terisi data. Ctrl N. Kenapa dia pindah ke atas? Karena datanya masih tidak ada. Coba saya isi data 1, 2, 3, 4. Saya aktifkan di sini. Terus saya tekan Ctrl plus N, maka dia aktif di data yang paling akhir. Sebaliknya ada Ctrl Home, yaitu pindah ke awal sel. Coba kita tekan Ctrl Home.
dia pindah ke awal sel. Selanjutnya ada yang namanya ALT plus pick down, menggulung layar ke kanan, berarti ke arah kanan sana. ALT pick down, kita tekan ALT dan tombol pick down, dia menggulung ke arah kanan. Terus ALT pick up, ALT pick up menggulung layar ke arah kiri. ALT pick down, dia menggulung ke arah kanan. ALT pick up, dia menggulung ke arah kiri. Selanjutnya ada kontrol pick up, yaitu adalah pindah ke seat sebelumnya. Semisal kita berada di seat kedua, kita tekan kontrol pick up, maka berpindah pada seat yang sebelumnya. Untuk kontrol pick up adalah pindah ke seat sebelumnya. Misalkan kita berada seat 2, kalau kita tekan kontrol pick up, maka dia pindah ke seat sebelumnya. Sebaliknya untuk kontrol pick down, dia pindah ke seat berikutnya. Kontrol pick down, seperti itu. Terus F2 mengedit rumus formula. Jadi nanti mengedit rumus formula dengan menggunakan F2, yaitu meletakkan kursor pada sel. Setelah itu F5, go to atau menuju ke sel tertentu. Kita tekan F5. Nah, jadi dia menuju ke sel, misalkan selnya F3. Kita tekan F3. Oke, sudah aktif di F3. Jadi itu adalah fungsi pointer dengan menggunakan ini keyboard. Jadi untuk memasukkan data pada Excel itu bisa kita klik dengan mouse untuk mengaktifkan sel yang akan terpilih. Misalkan di sini adalah kolom nomor, terus selanjutnya adalah kolom nama, dan selanjutnya adalah kolom keterangan. Cukup 3 dulu ya. Yang pertama kita isikan data nomor, misalkan 1. Namanya misalkan adalah Hari Kiswanto. Kita klik 2 kali batas antara kolom ini supaya dia menyesuaikan dengan lebar teks yang saya ketikkan. Misalnya keterangannya adalah lulus. Dan nomor 2 misalkan Hakim. Terus di sini keterangannya adalah lulus juga, seperti itu. Itu mengetikkan data pada Excel. Selanjutnya kita klik 2 kali ini supaya dia pas dengan panjang dari data yang kita masukkan. Kita atur ini menjadi tengah. Untuk nama tetap di pinggir ya. Ini misalkan kita ingin panjangkan, kita tarik saja di antara batas kolom C dan D. Oke, untuk memberi garis kita tinggal pilih seperti ini dan kita masuk pada menu ini, font. Terus kita pilih. Oke, untuk memberi ini garis untuk tabel atau untuk membuat tabel, kita pilih datanya dan kita masuk ke menu ini. Kita kecilkan dulu karena tidak kelihatan semua. Kita pilih ini, di sini ada yang namanya all border. Kita tarik ke atas, cari di atas yang namanya all border. Pilih all border. Nanti otomatis akan ada garis untuk membuat tabel pada Microsoft Excel. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.